Penyanyi Reza Artamevia ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan atas penyalahgunaan narkoba. Polisi masih mendalami kasus ini dan mengejar pemasok narkoba untuk Reza. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Reza Artamevia ditahan di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Hasil tes urin Reza positif menggunakan amfetamin atau narkotika jenis sabu. Dari hasil pemeriksaan, Reza mengaku mengkonsumsi narkoba sejak 4 bulan terakhir atau saat pandemi melanda Indonesia. Namun untuk memastikan, polisi akan memeriksa rambut penyanyi berusia 45 tahun itu untuk memastikan masa penggunaan sabu. Sementara Reza Artamevia belum mengajukan rehabilitasi. Dengan saat ini saudari RA ini masih kita lakukan penahanan di Res Narkoba Polda Metro Jaya. Ya, masih kita dalami. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa ada satu DPO lagi inisial F yang masih kita lakukan pengejaran serta beberapa pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Pemirsa, untuk mengisi waktu luang di tengah pandemi COVID-19, ada fitur games baru yang menarik untuk menemani Anda beraktivitas di rumah. Bermain games bisa menghibur di saat kita sedang jenuh dengan kegiatan sehari-hari. Seperti yang dilakukan oleh Andi Batari. Karyawan swasta ini asik bermain game kikoran di aplikasi RCTI Plus untuk melepas penat dari pekerjaannya. Penambahan fitur games di aplikasi RCTI Plus telah memudahkan Tari untuk menikmati hobinya. Tari bisa langsung bermain tanpa harus menginstalnya terlebih dahulu. Selain itu, dia juga bisa memainkan game lain di aplikasi ini. Sejauh ini sih aku lebih sering main kikoran. Kenapa? Karena kikoran lebih asik menurut aku ya. Bisa melatih refleks juga. Kanan kiri lari cepet. Karena semakin jauh aku lari semakin cepet. Fitur games di RCTI Plus juga membantu para publisher mengenalkan gamesnya ke masyarakat luas. Dengan memanfaatkan pengguna aplikasi RCTI Plus, publisher games bisa lebih mudah melakukan penetrasi pasar. Namun, publishers game yang ingin bergabung harus mengikuti aturan yang diterapkan oleh RCTI Plus. Games tidak boleh yang berbau vulgar dan terlalu brutal. Untuk publisher sebenarnya lebih interesting platform seperti ini karena sampai sekarang banyak Indonesia kreatif sama game studio, mereka cari usernya susah. Tapi RCTI Plus platform yang ini terbuka untuk seluruh Indonesia sama seluruh dunia. Game agregator milik RCTI Plus ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas anak bangsa dalam membuat game berkualitas, serta industri game dalam negeri bisa bertumbuh dan bersaing secara global. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan prajurit TNI Angkatan Udara mengikuti latihan tempur udara Jalak Sakti 2020 di Pekanbaru Riau. Latihan di bawah Komando Operasi Angkatan Udara 1 itu dimulai dengan penembakan pesawat musuh oleh jet tempur F-16. Skuadron Udara 16 Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru Riau bergerak cepat menyiapkan armada elang tempur F-16. Dengan briefing cepat tapi akurat, mereka menyiapkan intercept atau pencegatan udara pesawat musuh yang memasuki wilayah udara NKRI. Intercept atau pencegatan udara oleh pesawat tempur F-16 ini merupakan bagian dari skenario latihan tempur udara Jalak Sakti 2020 yang digelar di Pekanbaru Riau dan Aceh. Latihan di bawah Komando Operasi Angkatan Udara 1 ini digelar 2 hari dengan 2 skenario berbeda. Hari pertama diisi simulasi intercept dan penembakan pesawat musuh oleh pesawat tempur F-16 yang disaksikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marskal TNI Fajar Prasetyo. Di hari kedua, operasi militer non-perang yang digelar di Banda Aceh dan melibatkan berbagai pihak lain di luar unsur TNI Angkatan Udara. Latihan itu punya tahapan, ya. Ada latihan perorangan yang dilatihkan di skuadron, kemudian latihan skuadron di tingkat lanut, kemudian lanut-lanut kami supervisi di lingkungan Koop. Itulah latihan puncak di jajaran Koop AU1 yang diberi nama Jalak Sakti 2020. Jadi latihan ini merupakan latihan rutin, terdiri dari gladi posko yang sudah dilaksanakan seminggu yang lalu di markas Koop AU1. Kemudian hari ini hari pertama latihan
manuver lapangan. 609 prajurit dan puluhan alutsista TNI Angkatan Udara dilibatkan dalam latihan tempur Jalak Sakti 2020. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Ardiansyah, Putra Yudatri, iNews melaporkan. Usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Kutsia Firdausi. Dan saya Abraham Silaban. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.